Selamat datang di Bego Teknologi di hari Selasa seperti biasa ya. Yang mana nih panas banget minggu kemarin karena baru launching si Unpack-nya. Iya, panas sekali gitu. Saking panasnya juga minggu kemarin saya panas juga. Gila lu kemarin, jadi gue baru sakit kan. Iya benar. Jadi kayaknya channel kita tuh lagi gak ada aktivitas gitu. Iya, banyak yang sakit kayaknya nih akhir-akhir ini. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, Ya. semoga sehat-sehat semua. Iya. Gitu ya. Tapi ya gitu, kita pastikan minggu ini akan mulai panas lagi. Betul. Karena ada banyak barang-barang bertebaran di luar sana, ya kan? Yang perlu di roasting. Yang perlu di roasting gitu. Iya. Misalnya kayak kemarin ya kan? Betul. Iya. Jadi langsung aja ya, Iya. kita bahas soal Unpack. Oh ya. iya, Unpack ya. Yang mana gue thank you juga ya pas gue lagi live streaming bareng teman-teman kreator lainnya. Iya. Ada yang nanya soal ini si Samsung ini Iya. ke gue sebagai DPT, gimana nih reviewnya? Ini dari siapa nih? Gue lihat, gue lupa namanya. Namanya Bayu RF. Thank you nih. Kalau lu masih nonton Bego Teknologi, coba aja komen lagi. Ya thank you banget loh. Walaupun kita sekarang nggak pakai batik kan. Betul. Iya, karena kita lagi studi banding. Ya gue lihat tuh. Tapi kita tetap jadi DPT kalian Ya, semua. tenang aja, tenang. Pakaian hanyalah itu aja lah. Jadi gimana Ger? Menurut lu Samsung Unpack S23 series ini seperti apa? Mungkin gue bakal bisa ngebanding omongan lu. Oh iya. Jadi Samsung S23 ini menurut gua adalah yang nggak ada update-nya. Apa update-nya dari S22? Lumayan. Sebenarnya banyak ya. Oh banyak. Cuman memang nggak major Oh, gitu. nggak major ya. Ya pertama dari desainnya, Iya. kedua chipset. Nah dan ketiga Tidak ada. Ya kan? Bahkan kamera depannya dari 40 megapiksel ke 14 megapiksel. ya cuman kalau ngomongin kamera ya, ngomongin kamera sebelum kita masuk ke kamera depan, sebenarnya kamera belakangnya itu lumayan. Jadi 200 megapiksel ya. Ini menarik banget buat lo yang suka ngezoom-zoom gitu. Ngezoom ya. Dan tentunya pixel binning pun bakalan mengimprove detail di resolusi biasanya. Oh iya, sudah Iya. pasti ya. Tapi Iya. kenapa banyak emang compare soal bulan gitu loh. Ya emang kenapa? Maksud gue ini salah satu fitur menarik gitu. Iya. Kayak lo lagi main sama temen-temen lo di lapangan gitu malam-malam nggak jelas ngapain gitu. Iya kan? Ada bulan Waduh, bagus foto. Foto gitu kan. Lu pakai apa S23? Bukankah di S21 sudah ada gitu? Maksud gua, kenapa lu harus kasih highlight ke si bulan ini gitu loh. 200 megapiksel di mana yang gua lihat waktu itu ya. Cara demonya ya. Kacau itu, tidak ada bulan-bulannya sama sekali. Itu adalah AI. Jadi tuh dia udah punya gambar bulan gimana nih, tinggal AI-nya nih. Oh, dia lagi segini, tinggal masukin yang segini gitu loh. Terlalu parah. Bahkan silakan tunjukkan pasnya kok. Kuak. Nah, foto yang ini terlalu kacau ya untuk S23. Kalau udah ngapus pose pasti udah gue screenshot, tenang aja gitu. Tapi sebenarnya balik lagi. Iya. Dari telefoto itu menarik banget. Menarik Setidaknya kalau misalkan emang si bulan itu dibantu dengan AI, Iya. zoom-in pun tuh cukup menarik. Lo bisa lihat nggak sih dari kreator-kreator lainnya Oh, kayak iya. pas lagi di Singapura gitu, Iya. foto-foto gedung-gedung. Iya, gedung-gedung. Itu ngezoomnya enak. Iya, Dan iya. skema penggunaan pun bakalan banyak ya. Banyak ya, Iya. banyak banget ya. Misalnya kayak Om Deddy kan yang naruh 200 megapiksel foto kan di zoom dia fotonya Iya, kelihatan gitu kan. itu bagus. Iya, mendingan pixel kalau begitu dong. Iya, betul. Iya dong. Mendingan pixel dong. Daripada lu cuma dapat zoom di Snapdragon 8 Gen 2 yang menjual ray tracing di HP. Ray tracing di HP tidak ada fungsi. Ya menurut udah, saya. nggak apa-apa nggak ada fungsinya. Tapi sisi Samsung ini mendapatkan di S23U-nya, Iya. For Galaxy punya, yang mana speednya tuh lebih kenceng ya. Oh, lebih kenceng ya? Lumayan. Berarti di overclock. Apakah ini HP gaming? Tentu saja bukan. Karena kalau mungkin ada megang-megang HP mulu, ntar ada lightsaber. Nggak tahu kan. Nggak tahu. Gue sih menunggu tuh sebenarnya update tuh soal inilah. Lebih ke, mungkin ke after sales lah. After sales nih. Iya, after salesnya mana nih? Walaupun kemarin kan dijual kan Samsung Care kan. Ya. Untuk PO ya Nah, kan. itu menarik juga sebenarnya. Iya. Jadi ini ada dua sesi sebenarnya, sebelum launching dan setelah launching ya. Nah, Yang itu sebelum dia. launching tuh ya lu mau beli nggak beli bisa mendapatkan Samsung Care 2 tahun. Oh, 2 tahun. Gua nggak tahu kalau nggak beli apa yang di care sama Samsung. Bahkan teman kita yang pakai Samsung Care aja masih bayar penggunaan buat ganti itunya apa displaynya dia gitu. Itu. Jadi ya gitu loh, mana nih update-nya nih, tidak ada sama sekali gitu. Iya. Gua sampai mikir gitu. Itu kalau ada meme yang kemarin Realme itu harusnya gua tuh ganti lagi tuh S22 sama S23, tidak ada bedanya.
Tidak ada bedanya Ya gitu setidaknya ya sebenarnya gue kalau dari pandangan gue sendiri Samsung ini memang menarik untuk di acara launchingnya. Wah, iya. Ini pertama ya selain dari woro-woro dari kreator pun yang Iya. sangat menarik menunjukkan fitur si Samsungnya, tapi penawaran penawaran si Samsung ini menurut gue bagus banget. Iya. Kayak lu beli dapat free upgrade size. Jadi lu bisa 28 dapat 256, dapat beli 256 dapat 512. Oh, iya. 512 dapat 1 tera. Iya. Itu menarik banget. Menarik banget loh. Itu kita bisa cek ya sekalian Instagram kita ya. Itu kita udah post kan. Lumayan bisa free katanya 1 juta sampai 7 juta ya. Iya, up to 7 juta. Up to 7 juta. Tapi kalau sudah lewat masanya, harganya ngeri banget, Bro. Dibanding sama S22. Lebih baik lu beli flip nih. Ini gue silakan ya. Walaupun gue sebel juga sama flip ya. Lu sudah mendingan lu beli flip menurut gue daripada lu beli HP overpriced kotak tanpa update. Wah, apa update mana Samsung nih? Gitu loh, udah tidak pakai Exynos, pakai Snapdragon udah gitu di overclock. Mana nih Samsungnya di mana? Tidak ada sama sekali, Bro. Ini kacau menurut gua, bukan HP gaming tapi di overclock. Jiwa. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Bener gue capek gitu ya. Iya. Maksudnya gue capek ngeladein orang kayak gini. Iya, sebenarnya. Karena dia kan penyokong iPhone. Gimana dengan satu berita yang satu ini nih? Gue bakal kasih berita yang mana dia bakal menghajar si S23. Wah, apa kabar burungnya ya. Kabar burung. Yaitu iPhone. Iya. Katanya tahun ini bakal meluncurkan seri barunya. Iya. Jadi selain dari iPhone 15, Iya. dia bakal meluncurkan lini iPhone Ultra. Lu kan menyokong iPhone, kenapa lu? Jadi ini juga sih. Ini sebenarnya nih Tim Cook nih gara-gara gaji dipotong nih. Gue yakin banget nih. Kok lu bisa sih kepikiran bikin Ultra sih iPhone gitu, lu bikin malu aja lu. Ya kan setelah keluar yang MacBook M1 Ultra, ternyata HP juga ada di iPhone 15 Ultra. Buat apa, Bro Cook? Buat apa, tidak ada fungsinya itu. Tapi seenggaknya gue liat update-nya kan di situ udah mau hajar Periscope. Betul, kabarnya bakal ada Periscope. Iya, kan? Cuman ngomongin soal Ultranya ini, Iya. sebenarnya ada dua kemungkinan. Apa tuh? Pertama, memang Ultra ini dihadirkan sebagai top of the line-nya. Wah. Jadi iPhone biasa, iPhone Pro, dan Ultra. Oh, gila. Atau sekedar cuman rebranding dari lini Pro-nya aja. Oh, jadi harusnya tapi lebih mahal, berarti mahal banget dong harusnya berarti. Sejak kapan handphone baru flagship Iya, murah sih? emang enggak. Samsung aja naik harganya. Samsung harga naik. Ini semua sih sebenarnya mau tau nggak ulas siapa? Siapa? TSMC sebenarnya. Emang brengsek tuh orang tuh. Harusnya makanya lagi-lagi nih Samsung nih, tolonglah bikin chip juga lah gitu. Betul, jadi ya. ada ininya lah. Ya benar. Tapi gitu lah, walaupun gitu tapi tetap aja iPhone tuh menurut gua akan sepertinya punya upgrade yang oke gitu. Apalagi kemarin masalah soal Dynamic Island yang ada burn ini ya kan. Harusnya layarnya di sini upgrade harusnya. Betul. Harusnya menurut Betul, gua ya betul. kan. Dan dia kabarnya juga pakai Type C ya kan. Dimana lu nggak harus pusing-pusing lagi tuh nyari-nyari chargeran. Jadi pakai chargeran AP Android 3 jutaan aja udah bisa. Bisa, sebagai Gitu. emergency kan Iya, sebagai lumayan emergency. banget gitu Lumayan ya. banget Ya menurut kita gua. tunggu aja si iPhone nih gimana. Apakah dia mau menghajar Samsung S23? Iya, Ya iya. karena ini menurut gua ya sangat empuk ya. Iya, Si sangat S23 ini Iya. bisa dihajar gitu Ini sama di mana-mana sebenarnya ini kalau iPhone gerak di soal Periscope aja itu udah pasti begini ya Samsung. iPhone. Ya selama si periskopnya nggak AI bulan. Iya. Cukuplah hanya Huawei dan Samsung saja yang bulan ya. Tidak usah ya iPhone ya. Bro Cook gak usah lah. Bulan-bulan gak usah lah. Gak usah. Mending konser-konser ya. Yang lebih realistis Ya, lah lebih gitu. realistis lah. Buat apa lu foto bulan Betul. gitu. Cuman ya udahlah ya kita undurin dulu ya buat orang-orang kaya. Ini nih sebenarnya jokes-jokes buat orang kaya. Iya, Orang orang- miskin mah cuma natin doang. Iya, ngatin doang, nontonin doang. Kayak gue kan kayak Eh. jelek nih tapi bisa beli gak? Enggak lah. Enggak. Ya udah kita kasih buat kalian orang yang kaum menang-mending. Iya. Yaitu Poco X5 baru aja rilis, bro. Baru aja berilis sudah dipastikan, sudah di-announce jam 7 malam kemarin ya kan? Ya. Soal Poco X5. Yes. Gila banget loh, dimana ini sudah memakai 120 Hz, bukan IPS. AMOLED, Wow. gitu loh, yang harganya
harusnya nggak di atasnya si yang kemarin tuh. Kabarnya ini bakal jadi killernya untuk Snapdragon 695. Iya, ini jadi killer, the ultimate badut 695. Iya nih. Ultimate badut ultra 695. Ada tambahan ultra gitu kan. Ya, tapi seenggaknya gitu loh. Kalau lu mau nyari 695 nih ya kan, kemarin-kemarin kan 695 mulu, apakah semuanya begitu ya? Kalau lu tertarik sama 695 akhirnya karena di brainwash sama media. Nah, ini kayaknya pilihan yang cocok banget buat dia. Iya, tentunya buat para penyuka game. Penyuka game. Iya, karena ternyata dia buat ngegame ya pasti ya udah oke lah. Betul. 695 ya lu nggak usah yang gimana-gimana gitu. Kecuali kalau lu main Genshin ya lu tahu diri lah gitu. Iya. Kan. Kalau lu coba, "Bang, bisa Genshin rata kanan nggak?" Nggak bisa dong, gimana? 8 Gen 1 aja nggak kuat, lu mau 695 bisa. Dan konfigurasi juga menarik ya. Dia itu hadir dengan 2 seri. Iya. Pertama 6128. Ya walaupun 6 tapi storage sudah gede banget, Iya, 128. Dan satunya lagi 8 GB 256. Oh, ini mantep banget sih. Walaupun ini mungkin harga 8256 harusnya nyentuh 4 sih. 4 Pasti nyentuh 4, cuman feeling gue masih di bawah Realme 10 Pro. Yang kalau Aldi bener tuh mampus tuh Realme udahlah. Iya dong. Kalau misalkan sih yang 618 ada di bawah 4, masa naik ke 8-nya gila harganya. Iya, Itu mah bodoh sih Poco gitu. Iya, nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Yang jelas si Realme pasti udah duk. Ya kita lihat aja siapa yang jualan nanti. Kita lihat akhirnya siapa yang akan menang di akhir. Nah, kalau ngomongin performanya gimana, Ger? Performanya kan kalau kasih tahu, kita kasih tahu gak sih kalau kita udah punya gitu? Enggak apa-apa kasih tahu. Ya. Jadi sebenarnya ya, kita tuh soal kemarin nggak tahu tuh sebenarnya udah punya X5 dari lama. Udah lu, jadi sekitar teaser aja untuk performanya gue bisa pastiin ini HP adem dan irit baterai, surprisingly irit baterai. Iya. Iya kan? Gue nggak tahu kenapa nih HP baterainya irit banget. Gue nggak tahu nih dengan skema yang sama, di settingan yang sama, dengan pakai 695 yang lain. Di sini tuh ini Poco paling inilah jarang ngecas lah. Iya. Keren banget gitu menurut Ya gue. pokoknya itu sih teasernya ya. Karena Teaser ya? untuk reviewnya besok tayang. Besok tayang. Pastikan lu share ke teman-teman lu itu ya, yang nyari-nyari HP murah-murah cuman AMOLED, cuma bisa main game. Nah, boleh tuh lu share ntar. Dan kita nggak cuma unboxing aja guys. Kita tidak mungkin lah bikin topen gitu. Capek gak usah unboxing Dan lah. gue minta sama kalian, ada nggak sih keanehan di video itu? Kebodohan kita itu apa? Coba kalian tonton videonya, coba komen. Ada kebodohan yang Ada kebodohan yang kita tunjukkan di video itu. kebodohannya tuh mendunia. By the way, ini itu aja itu. Jadi pastikan kalian nonton dan komen apa kesalahan kita. Kasih tahu ya. Karena akan asik banget ya dari ya. Tapi udahlah, dari Poco X5 nih kita harusnya beralih ke brand lain. Ya, kompetitornya. Yaitu Realme GT Neo 5 ya. Iya. GT Neo 5 ini kayaknya udah mulai kelihatan pantat-pantat. Betul, udah mau dijual sepertinya ya. Iya. Yaitu Realme GT Neo 5 dengan 2 SKU. Ya ini menarik, pertama itu di bagian pengecasannya ya, perbedaannya. Yang pertama Realme GT Neo 5 150 watt, yang satu Realme GT Neo 5 di 240 watt. Wah, gila banget, kenceng banget ngecasnya. Gua nggak ngerti sekarang tuh HP tuh ngecas tuh udah nggak masuk akal. Iya, kayak AC low watt aja gitu. Iya, kayak lu udah bisa gitu ya. Iya. Tapi yang menariknya di berbeda 2 SKU ini, penggunaan chipsetnya juga berbeda. Pertama yang di 150 watt, dia itu pakai Dimensity 8200. Lumayan banget. Lumayan ya. dong. Baru dan bagus ini loh. Iya. Ini bagus. Dan satunya lagi yang di 240 watt, dia menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kalau ada yang nanya kenapa nggak 8 Gen 2, ini beda seri kan. Ya, ini bukan flagshipnya ya. Flagship tuh GT Pro. GT Ini Pro GT ini beda. Neo. Walaupun 8 Plus Gen 1 itu lumayan big deal menurut gue. Ini kenceng cuy. Ini Iya. udah bagus juga. Itu udah gitu. bagus gitu dibanding 8 Gen 2, ntar lu ngomongin ray tracing lagi. Lagi paten tadi ya. Iya. Tapi juga menariknya si Realme kali ini menggunakan 2 fitur, 2 teknologinya dari Oppo ya, yaitu si sister brandnya mereka, yaitu pertama menggunakan pengecasannya itu si 240 watt itu menggunakan Gun Enhance 240 watt Super VOOC punya. Wah, ini udah cakep banget nih Gun itu, kalau lu tahu itu chargeran baru lah ya gitu dari ya. Mid-Red punya. Dan satu lagi untuk kameranya dia itu menggunakan ini, yaitu OIS Enhanced di 50 megapiksel. Jadi 50 megapikselnya mudah menggunakan OIS. Oh, jadi ini anti gempa-gempa klub. Iya, betul. Anti gempa. Jadi menarik banget. Ini menarik banget gitu ya, apalagi kalau dia di sini udah pakai Super VOOC ya, bukan Dart lagi ya. Iya, betul. Ya Iya. dimana Dart kayaknya sudah mulai pusing juga ya kan. Kenapa catatan saya nggak ada yang dipakai, orang jelek.
Tapi Model- bagus, tapi bagus. Bagus. Dart tuh bagus, cuman menurut gua karena kita kan udah coba di skema yang sama ya, 33 watt Dart sama Superfook itu beda speednya ya kan. Iya, cuman ini menurut gua untuk BBK Group ini adalah movement yang bagus ya. Oh iya. Dibanding kayak lu sama sesama handphone punya itu punya casan beda, mending jadi satu. Oh iya. Jadi menurut gua aksesorisnya bakalan lebih gampang ketika yang bawaannya rusak. Oh, Iya. masuk akal. Jadi lu bisa pakai chargernya Oppo masih oke, atau itu pun juga memudahkan si third party-nya buat lisensi ke Superfook aja dibanding ke Super Dart. Iya, jadi dia kayak bisa cut birokrasi setengah lah. Betul, Itu jadi mantep banget enak tuh. nih, bisa buat kalian mempermudah mencari chargernya ya grup-grupnya mereka, grupnya si Oppo, Realme, dan juga OnePlus kan juga Oh iya, Superfook kan. OnePlus. Iya, jadi ini menarik ya, ini Iya. bagus nih info yang menarik nih buat si Realme ya. Dan gua rasa Realme setelah ini harusnya jadi bayaran buat barang mereka yang kemarin lah gitu. Betul. Ya setidaknya Ya setidaknya ini kalau harganya 7 juta, 8 juta masih worth it lah Worth it, dibeliin worth lah. it. Kalau kemarin worth it, cuman bisa dipikir-pikir lagi lah. Betul. Tapi ini juga menarik ya, si Realme 10 Pro ini yang kemarin udah rilis, itu tuh men-teaser baru untuk special edition-nya. Iya. Ya, ini nggak cuma di global, yaitu salah satu orang si Realme-nya juga itu men-teaser dia bakalan hadir di Indonesia kayaknya gitu ya. Kayaknya ya. Yaitu Realme 10 Pro Coca-Cola Edition. Wah iya, ini tuh yang gue lihat desainnya tuh imba banget sih menurut gua tuh. Keren Unik banget. tapi keren. Keren banget loh, lu sampai lihat kalau lu perhatiin kamera bumnya tuh di situ ada merah-merah di situ tuh menurut gua yang kayak lebih keren aja entah Ya, kenapa gitu. detailnya menarik ya. Detail menarik gitu. Dan juga tulisan Coca-Colanya beneran kayak lu lihat Coca-Cola gitu. Kayak lu Nggak mungkin lihat full kan? Iya. Pasti kayak setengah gitu iya, kan. setengah gitu aja. Jadi bener-bener yang tuh udah gitu kalau kena cahaya tuh kayak pakai kaleng. Iya, jadi kayak kelihatan kalengnya banget si Coca-Cola gitu. Itu mantep banget menurut gue ini. Ini adalah yang jarang-jarang loh HP tuh yang misalnya kayak collab sama brand tuh bikin mata gue, gitu. Ini baru ini sih. Ini wajib ditunggu sih. Mungkin buat kalian kolektor Coca-Cola kayak si Aldo ya, Aldo TLM kan dia suka banget Coca-Cola. Siapa tahu tertarik. Ya walaupun HP-nya bukan HP flagship ya. Ya bukan walaupun harganya harga serem ya. Iya. Cuman ya ini menarik gitu untuk lo yang mungkin punya kelebihan duit dan lu adalah pecinta Realme banget, Realme fans ya kan. Nah, itu bisa banget nih lu pertimbangin lagi nih karena desainnya menarik banget. Iya, tapi kalau masih kerasa kemahalan, sebentar lagi juga dia mau rilis ya. Iya. Yaitu brand yang lebih murah, Infinix. Ya, Infinix kabarnya seperti biasa ya, dia ada angka 2023. Gue lupa namanya lagi. Padahal udah jelas setelah hadirnya 2003, nggak usah pakai 2003, ganti aja serinya gitu. Iya gitu ya, Infinix Infinix Zero 5G 5G 2023. Sobat sih namanya. Namanya sudah banget ya. Ini tuh jadi ada dua varian ya. Jadi nggak cuma yang 5G 2023 aja, sama yang versi ada ultra bukan ultra. Turbo. Nah, ini dua-duanya ini beda nih. Yang biasanya itu pakai 920. Kalau yang turbonya 1080. Iya. Tapi nggak cuma di situ. Ini tuh menarik banget karena harganya di India itu ya. Ini yang 8256 nih yang pakai turbo itu 3,8 juta. Gila, men. Gila banget. Ini ke Indo-Indonya menurut gua paling 4 juta. Harusnya ya. Harusnya. Ya mentok pas setengah lah. Cuma itu masih oke banget dibandingkan dengan Realme kemarin. Iya. Yang kalau misalkan masuk ke Indonesia yang Realme 10 Pro Plus itu bisa lebih mahal. Yang 920-nya aja kan 6,5 juta. Ini 920 aja 6,5 juta. Ini 1080 3,8 juta. Betul. Gila banget nih. Ini apakah dia udah mulai panas-panasin lagi di akhir tahun? Nggak tahu sih, cuman ini kalau misalnya beneran murah, ini menarik banget buat Iya. pergerakan Infinix. Tinggal gimana nih untuk softwarenya? Ya, software support nggak sampai lifetime berapa nggak? Iya. Kalau itu sama satu lagi sih desainnya tolong lah. Nggak, ini nih bagus ya. Ini desainnya tuh menurut gua desain denial kan gue iya. mirip Samsung juga enggak. Mirip Oppo juga enggak. Jadi kayak bingung nih. Bumnya mirip Oppo cuma ada bengkokan gitu kan. Gak dibilang mirip Samsung tapi 3 kameranya. Bagaimana nih? Pinik tolong dong bikin desain sendiri lah Betul. gitu lah ya. Kayak Poco kayak ada tulisannya gitu kok. Ya. Yang penting punya sendiri gitu. Ya tapi jangan kayak saudaranya kayak Tekno. Mau kacau. Ya udah langsung aja bego teknologi. Pacul Audui. Pacul Audui. Oh ya udah, ini langsung aja pertama nih ya dari Sopyan. Yang bikin channel lu menarik tuh karena belak-belakannya. Jujur gue suka obrolan seperti ini. Gue dukung etika sampah di Republik Anarki. Kita nggak anarki sebenarnya. Kita nggak anarki bro. Kita tidak menyebarkan paham apa di sini. Enggak. Kita tuh mencoba untuk sejujur-jujurnya soal teknologi yang ada. Iya. Gitu karena yang gue lihat sekarang tuh media-media
ini sorry aja ya, gue nggak ada offense kemana-mana ya. Ini mau media YouTube kayak media tulis tuh udah mulai terlalu brand menurut gue. Betul. Dan kita tuh harus ada satu brand yang nggak gede-gede banget. Kita nggak ngomong kita gede gitu, yang ya udah gitu kan. Seenggaknya crowd kita sendiri tuh tidak terlalu termakan genjutsu. Iya, setidaknya sebelum kita mengikuti mereka. Iya, sebelum kita mengikuti mereka kita punya idealis sendiri. Kita nggak akan tahu di masa depan ada apa loh. Ya, Beneran. makanya kita butuh banget dukungan kalian biar Iya. kita bisa bergerak secara mandiri bersama kalian, Iya, bukan bersama silakan share lo ke grup-grup kayak Iya. ke teman-teman lo kayak ini ada lo reviewer yang tidak harusnya tanpa bias dari brand. Betul. Gitu loh, jadi kita semakin oke gitu untuk bergeraknya. Ya, kita gitu. pede gitu jadi nantinya. Iya. kita- Nah, langsung aja ya ke ini nih. Yang kedua. Komen selanjutnya. Ini Rio Rio Rahmat Alam. Nih ya, info spek X5 dari internet bener sih, wowbet itu 695 plus AMOLED udah puas gue. Tapi bagus kalau speakernya di stereoin, gak ngikutin Redmi Note 12 yang katanya mono. Sayangnya itu benar ya. Sayangnya itu benar. Iya, kenapa kayak Redmi 12, Note 12 karena emang ini rebranding, Pak. Betul. Ya kan? Ini rebranding gitu. Jadi ya nggak mungkin tiba-tiba rebranding jadi stereo gitu. Betul. Jadi Iya. ya. Tapi kalau menurut gua lebih baik mono, tapi enhance-nya bener. Betul. Dibanding stereo cuman berantakan. Asal volume aja ya. Asal volume aja gitu. Jadi ya gitulah. Ya nggak apa-apa, masih banyak solusi, lo bisa pakai earphone ataupun TWS kan. Iya. Dan dia masih ada jack kok, kalau masih pakai earphone masih bisa. Iya. Dan langsung aja Soalnya- nih ke komen terakhir, yaitu enggak komen terakhir juga sih. Ini dari titik-titik ya. Sebenarnya Gary tuh asik orangnya, cuma gimmick dia tuh punya phone iPhone dapat banget gitu. Iya sih, emang ini juga masalah buat saya sebenarnya. Ini juga saya udah ditegur sama beberapa content creator lah ya, gitu Iya. kan, dibilang, lu gak apa-apa tuh jadi punya iPhone, lu gak takut sama brand-brand ya. Saya sih gimana ya, kita nggak tutup mata lah, kita butuh brand ya kan. Iya. Ya ini listrik nyala kan karena brand kan, Iya. gitu kan. Cuman yang menurut gua itu gua kan cuma jadi diri sendiri aja gitu. Gua nggak pengen aja jadi orang lain lah. Itu capek banget tuh jadi orang lain kan. Ya ribet sih. Iya, buat ngapain Ribet. gitu ya? Ya nggak apa-apa, kita kan nggak mau ngelakuin kesalahan juga sebenarnya. Iya kan. gitu, kita tapi boleh didebatin loh apa yang gua omongin, silahkan. Silakan. Tapi ada yang bingung juga sama lo nih, si Binu Makmur ya. Jadi penasaran nih, device lu sebenarnya apa sih Bang Gary? Apa ya? Kita buka aja kali di pas gue. Ini nih. Ya ini udah. Xiaomi 12. Bukan iPhone ya? Bukan. Ya udah, jadi iPhone dulu lah, iPhone dulu. Itu juga iPhone 5 ya kan? Betul. Iya, jadi gue sebenarnya salah satu gue kecintaan sama iPhone tuh di iPhone 5, lu bayangin nggak? Di HP zaman now, gue bisa cinta sama iPhone dari iPhone 5S. Betul. Itu soalnya enak banget nih. Emang enak, Dibanding emang sama HP-HP di seharganya lah, kita bisa bilang lah. Jauh banget. Dan gila. masih oke juga Dan kan. masih oke Paling banget. ketahanan bagian storage-nya aja Iya, kan. storage sama baterai paling. Ya. Iya, itu doang, udah sisanya cakep banget. Itu dia sih. Itulah PR Android ya, coba. Susah sih kayaknya ngambil. Nggak, susah ya. Kita nggak jualan dong Nggak baru jualan ini. ya. Iya. Jadi ya mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita di minggu kali ini di episode 45. Oh, iya. Dan jangan lupa juga buat kalian komen Tapi kita nggak ada brand ya. Inilah minimal lah. Taktiks ya. Ini untuk kalau lu yang birol-birol bisa dapetin. Nah gitu bisa susah juga ini. Gitu lah Ya, ya. seperti itulah ya. Jadi jangan lupa juga untuk komen biar kalian masuk ke Puzzle of the Week minggu depan yang unik, yang keren dan juga yang berbobot kalau bisa ya. Yang nggak berbobot juga apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya udah gitu aja nih, udah mau habis nih kayaknya waktunya. Jadi ya udah di sini sama gua Ali, sebelah gua kiri dan kamera belakangnya ada Aldira. Jadi sampai jumpa di Berapa Bego menit Teknologi minggu depan. Nah, Berapa menit ini? hampir 30 menit kita. Coba lo. Tapi menarik dong. Bye bye.